Hai, halo sahabat bio. Di video sebelumnya, kita telah mempelajari sel hewan dan juga sel tumbuhan, meliputi organel dan juga fungsinya. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai perbandingan kedua sel tersebut. Teman-teman, di sini saya mempunyai ringkasan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Pada tabel ini, terdapat organel-organel sel. Sel tumbuhan atau sel hewan ada beberapa yang tidak memiliki dari organel tersebut. Misalnya pada dinding sel hanya dipunyai oleh sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas perbedaan antara kedua sel tersebut. Perbedaan yang pertama adalah sel tumbuhan mempunyai dinding sel, sedangkan sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Salah satu fungsi dari dinding sel ini adalah mempertahankan kehilangan air. Tumbuhan adalah makhluk yang statis, tidak bisa berpindah tempat. Tumbuhan mengambil air dari tanah, kemudian diangkut ke badannya. Ketika matahari sangat terik dan tumbuhan berada di bawahnya, maka kemungkinan air yang telah dia dapat akan menguap dengan mudah. Oleh karena itu, dinding sel ini akan berperan dalam mengurangi penguapan air, sehingga kebutuhan air tetap tercukupi dan tumbuhan dapat bertahan hidup. Berbeda dengan hewan, jika hewan berada di bawah matahari yang terik, mereka mempunyai insting untuk berteduh, sehingga cairan dalam tubuh mereka tidak akan menguap. Perbedaan selanjutnya adalah vakuola dan lisosom. Sel tumbuhan mempunyai vakuola. Kemungkinan sel hewan mempunyai vakuola adalah kecil. Jikapun ada, ukurannya pasti sangat kecil. Akan tetapi, kebanyakan sel hewan tidak mempunyai vakuola. Salah satu fungsi vakuola adalah mencerna sisa metabolik. Lalu, bagaimana hewan akan mencerna sisa metaboliknya? Hewan akan menggunakan lisosom, di mana lisosom ini tidak dipunyai oleh tumbuhan. Jadi, fungsi antara vakuola dan lisosom hampir sama. Perbedaan selanjutnya adalah kloropas. Kloropas dimiliki oleh sel tumbuhan karena sel tumbuhan adalah produsen. Kloropas akan memproduksi gula melalui proses fotosintesis, sedangkan hewan tidak memiliki kloropas karena hewan adalah makhluk konsumen. Perbedaan selanjutnya adalah sentrosom. Sentrosom hanya terdapat pada sel hewan. Sentrosom ini fungsinya untuk pembentukan benang gelendong saat proses pembelahan sel. Dalam sel hewan, benang gelendong ini akan muncul dengan bantuan sentrosom yang berada di dua kutub. Sedangkan pada sel tumbuhan, benang gelendong tidak memerlukan bantuan sentrosom ketika dia terbentuk. Perbedaan selanjutnya adalah flagel dan mikrofili. Keduanya hanya dimiliki oleh sel hewan. Flagel berfungsi untuk bergerak, misalnya ada pada sel sperma. Sedangkan mikrofili berfungsi untuk memperluas area penyerapan, misalnya ada pada usus. Tumbuhan tidak mempunyai keduanya, tidak mempunyai sel yang motil dan juga sel yang melakukan penyerapan seperti mikrofili. Penyerapan yang dilakukan oleh tumbuhan salah satunya adalah penyerapan unsur hara, di mana nutrien-nutrien ini diserap secara difusi maupun osmosis dari sel ke sel pada tumbuhan.